Timnas Indonesia seperti dihempaskan ke bumi setelah menelan kekalahan perdana mereka di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Kekalahan Timnas Indonesia menghadapi Cina seperti memberikan tamparan keras bagi para pendukung Timnas Indonesia bahwasanya Timnas yang dihuni oleh banyak pemain diaspora yang bermain di Eropa bukanlah sebuah tim berkekuatan super yang bisa menang di setiap laga. Bagaimana tidak? Setelah dua laga pertama berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia yang merupakan tim langganan Piala Dunia, rasanya seperti membawa kita pada keyakinan bahwa Timnas Indonesia sudah pada level tertinggi di sepak bola Asia. Padahal nyatanya belum. Indonesia sempat mencapai asa buat meraih kemenangan perdana melawan Bahrain sebelum akhirnya kemenangan itu dirampok melalui tambahan waktu yang berlebihan oleh sang wasit. Ya, 3 hasil imbang di awal secara tak sadar memberikan tanda-tanda bahwa Timnas Indonesia saat ini belum pada pencapaian terbaik dan masih banyak kekurangan di dalamnya meski mereka berhasil belum terkalahkan. Dan ya, benar saja, Cina memberikan kenyataan pahit itu kepada kita. Indonesia harus menelan kekalahan melawan Cina yang notabene tim terlemah di grup ini. Cina yang sebelumnya hancur-hancuran dalam 3 laga awal tak pernah menang, malah mampu meraih poin penuh saat melawan timnas kita yang secara di atas kertas lebih mahal 3 kali lipat dari skuad Cina dengan bermaterikan banyak pemain dari liga-liga Eropa. Kekalahan tersebut juga membuka tabir bahwasanya pemain-pemain diaspora kita saat ini bukan pada level tertinggi, melainkan hanya pada level kelas menengah ke bawah di sepak bola Eropa. Sehingga tak heran mengapa pada akhirnya mereka mau membela Indonesia. Karena pada dasarnya level pemain diaspora kita memang berada di atas level para pemain lokal, namun tidak berada pada level top pemain Eropa pada umumnya. Tentu kita sebagai supporter haruslah kembali menginjakkan kaki di bumi dan kembali menurunkan ekspektasi kita yang terlalu tinggi bahwasanya timnas kita udah level dunia. Belum, timnas kita masih berada di level menengah di Asia, dan itulah memang fakta yang harus diterima. Terdapat banyak faktor bagaimana Timnas Indonesia bisa-bisanya kalah saat melawan Cina. Perlu diakui, Timnas Indonesia masih gugup bermain di kandang lawan. Kendati bisa mendominasi penguasaan bola, beberapa kali terlihat anak asuh Sintayong bermain terburu-buru. Timnas Indonesia juga kebanyakan hanya berputar-putar di lapangan dan seperti bingung dalam menciptakan peluang yang berbahaya. Tak hanya itu, timnas kita beberapa kali kecolongan akibat kelengahan mereka terutama pada gol pertama dan gol kedua Cina. Sejumlah kesalahan terjadi dan berujung pada 2 gol dari Cina. Lini belakang Indonesia lagi-lagi gagap mengantisipasi bola-bola mati seperti terjadi yang pada gol pertama. Pada gol kedua, kesalahan umpan membuat bola direbut lawan. Sekali oper, lini pertahanan Indonesia terbuka dan bisa dimanfaatkan pemain Cina. Kesalahan-kesalahan itu bisa jadi diakibatkan juga akibat tekanan publik tuan rumah yang memenuhi stadion. Mereka memang tak henti menyanyikan dukungan untuk timnas Cina. Faktor lainnya adalah dari tim lawan, yang bagaimana tak disangka Cina yang butuh merebut 3 poin justru bermain lebih ke dalam. Mereka seperti lebih peduli pada hasil ketimbang permainan. Maka dari itulah, tuan rumah bermain lebih efektif. Mereka hanya menguasai bola sebanyak 24% dan 3 tembakan tepat sasaran. Anak asuh Branko Ivankovic pun sukses mencuri 2 gol. Selain itu, penyakit lama kita bisa dibilang kambuh lagi. Indonesia bukannya tanpa peluang sepanjang 90 menit, namun sebanyak 14 percobaan dan 6 tembakan tepat sasaran tak berbuah banyak gol. Ini akan menjadi PR besar menatap laga-laga berikutnya. Selanjutnya pemilihan taktik dan strategi yang cukup bisa dipertanyakan. Sebab pelatih Sintayong merotasi skuad yang sanggup menahan timnas Bahrain 2-2 di kandang lawan 5 hari sebelumnya. 4 pemain berbeda turun menjadi starter. Perubahan itu justru menjadi bumerang. Beberapa kali terlihat para pemain kurang padu jika dibandingkan dengan tim yang biasa bermain. Memang untuk kali ini, kritik kita harus berikan kepada pelatih timnas kita Sintayong agar kedepannya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelatih. Terdapat beberapa keputusan aneh dari dirinya dalam laga ini. Yang pertama, Eliano Reinders tidak masuk dalam daftar 23 pemain untuk lawan Cina. Hal ini menjadi salah satu pertanyaan yang mengapung. Bila keputusan ini murni karena pertimbangan teknis, hal ini jadi makin dipertanyakan mengingat Sandy Walsh juga disebut tidak dalam kondisi 100% bugar.
Eliano padahal bisa menjadi sosok pengganti untuk posisi wingback kanan saat timnas Indonesia butuh perubahan. Sintayong lebih mempercayakan posisi tersebut kepada Asnawi yang pada laga ini malah tampil underperform. Kedua, Tom Haye yang tidak masuk ke dalam starting line up. Di usia 29 tahun, Tom Haye seharusnya bisa menjadi salah satu pemain paling berpengalaman di timnas Indonesia. Namun, Tom Haye tidak dipilih oleh Sintayong sebagai starter. Tom Haye baru masuk di babak kedua saat timnas Indonesia tertinggal 2 gol. Tom Haye pada akhirnya menjadi sosok yang mencetak gol balasan untuk timnas Indonesia di babak kedua. Dalam beberapa pertandingan timnas Indonesia, Tom Haye memang tidak bermain penuh. Mungkin faktor kekuatan fisik bisa menjadi alasan, tetapi bila itu yang jadi pertimbangan, Tom Haye dinilai banyak orang seharusnya lebih dahulu dimainkan sebagai pemain inti, lalu ditarik keluar ketika sudah kelelahan. Sintayong juga memutuskan menempatkan Rizky Ridho sebagai pemain cadangan dalam laga melawan Cina. STY lebih memilih memasang Calvin Verdong sebagai bek tengah kiri, yang sejatinya posisi asli dari Verdong adalah wingback kiri. Padahal setelah Jordi Amat dipastikan cedera, banyak yang meyakini Rizky Ridho bakal main mendampingi Jai Izes dan Max Hilger sebagai bek tengah. Rizky Ridho baru bermain di awal babak kedua saat Indonesia sudah ketinggalan 2 gol. Di laga ke depan, Sintayong memang sepertinya harus memilih memainkan salah satu antara Calvin Verdong atau Shane Patinama sebagai wingback kiri dengan tidak mengorbankan posisi bek tengah asli. Keputusan Sintayong selanjutnya yang banyak dipertanyakan adalah mengembalikan kapten tim kepada Asnawi, alih-alih Jai Izes sebagai kapten utama. Padahal Jai Izes menjadi kapten timnas di ronde ketiga ini. Selayaknya Jai Izes lebih cocok mengemban ban kapten di laga-laga besar menghadapi tim-tim kuat Asia, dikarenakan ia memiliki komunikasi yang kuat dan leadership yang baik. Terbukti di 3 laga awal timnas ronde ketiga ini. Kebiasaan berpindah-pindah ban kapten ini bakal mengurangi chemistry pemimpin di lapangan terhadap rekan-rekannya. Maka seharusnya STY sudah menetapkan pilihan kapten utama kepada pemain yang sudah pasti selalu diandalkan masuk ke dalam starting line up. Kemudian harus diakui, Asnawi Mangkualam tidak bermain di level terbaik. Namun, Sintayong tidak segera menarik keluar kapten timnas Indonesia itu. Asnawi sering kehilangan momentum ketika timnas Indonesia menyusun serangan. Meski demikian, Sintayong masih mempercayakan posisi tersebut kepada Asnawi hingga menit ke-85. Arhan yang masuk menggantikannya justru lebih berkontribusi lewat lemparan jauhnya yang membuahkan gol bagi Tom Haye. Dari kekalahan melawan Cina ini, timnas Indonesia diharapkan bisa mengevaluasi segala kekurangan yang ada dalam tim. Dan teruntuk pelatih Sintayong agar lebih punya pakem tetap dalam strateginya di tiap pertandingan. Masih ada 6 laga lagi menuju Piala Dunia. Target realistis kita kini tertuju pada 4 besar saja. Tak perlu muluk-muluk mengincar lolos otomatis dengan meraih peringkat kedua. Perlu juga kita menekankan kepada supporter dan fans timnas Indonesia buat menahan ekspektasi yang terlalu berlebih dan berpikir lebih logis dalam mendukung timnas Indonesia. Sebab terkadang ekspektasi kita yang terlalu besar justru memberikan tekanan kepada para pemain dan pelatih. Dan satu hal lagi, yakni jangan terlalu menganggap remeh dan enteng lawan-lawan kita semena-menanya hanya karena timnas kita diisi banyak para pemain diaspora. Sebab walau dengan materi para pemain dari liga-liga Eropa, sepak bola tak hanya dilihat dari aspek statistik, namun dilihat dari permainan di lapangan. Bola itu bundar, jadi segala sesuatu kemungkinan bisa saja bakal terjadi. Semangat timnas Indonesia, raihlah hasil maksimal di 6 laga selanjutnya. Bagaimana menurut kalian, Bung? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.